Hujan baru saja reda di tepian Sungai Kapuas ketika Pak Jaya Palingkung berjalan pulang dari balai adat. Di tangannya masih ada sisa rokok daun yang setengah terbakar. Lelaki Dayak tua itu dikenal keras dalam memegang adat. Bagi Jaya, roh leluhur bukan hanya kepercayaan, melainkan penuntun jalan hidup yang tak boleh dilanggar. Maka wajar bila ia sangat menjaga anak semata wayangnya, Larasati, gadis berusia 20 tahun yang kecantikannya sering diperbincangkan orang kampung. Laras tumbuh dalam asuhan ibunya yang lembut, tapi di bawah pengawasan ketat ayahnya. Sejak kecil, ia diajari cara menyapa sungai, menghormati pohon, dan menjaga kesucian rumah betang. Rambut hitam panjangnya selalu dibiarkan tergerai ketika mandi di sungai, membuat para pemuda desa sering mencuri pandang. Namun tak ada yang berani mendekat, sebab semua tahu Pak Jaya sangat pilih-pilih soal menantu. Bagi lelaki itu, darah asing tak boleh bercampur sembarangan. Hari itu, kabar datang dari dermaga kecil. Seorang pemuda dari Jawa Timur tiba bersama rombongan pedagang. Namanya Satya, anak dari Ki Wicaksono, seorang dukun sakti yang disegani di kampungnya. Satya dikirim untuk membantu urusan dagang keluarga, mengatur hasil hutan, rotan, dan kayu yang kerap ditukar dengan barang-barang dari Jawa. Meskipun masih muda, aura karismatiknya membuat orang mudah percaya. Senyumnya ramah, sorot matanya tajam, tapi penuh kesantunan. Perjumpaan pertama Satya dan Laras terjadi tanpa sengaja. Kala itu, Laras tengah menjemur pakaian di halaman belakang. Tepat ketika rombongan Satya lewat menuju rumah Pak Jaya, Laras sempat menunduk, merasa canggung dengan kehadiran orang asing. Namun tatapan Satya sempat singgah sebentar. Ada sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Kecantikan Laras yang sederhana tapi memikat, seolah berbeda dengan gadis-gadis yang pernah ia kenal di Jawa. "Ini Satya," kata seorang paman yang memperkenalkan. "Anak Ki Wicaksono dari Jawa. Ia akan tinggal sementara di kampung ini, membantu urusan dagang." Pak Jaya hanya mengangguk dingin, sementara Laras tetap menunduk. Namun di balik helai rambut yang menutupi wajahnya, matanya sempat bertemu dengan mata Satya. Sekejap, ada rasa yang sulit dijelaskan. Malamnya, Laras sulit tidur. Bayangan tatapan pemuda asing itu berulang kali muncul dalam benaknya. Ada sesuatu yang lain, seolah ia menemukan kehangatan yang jarang ia rasakan dari pemuda-pemuda kampungnya. Tapi hati kecilnya juga berbisik, ini berbahaya. Ayahnya tak akan pernah mengizinkan ia mendekati orang Jawa, apalagi anak seorang dukun. Di sisi lain, Satya juga merasakan hal yang sama. Meski ia terbiasa dengan kerasnya ayahnya, ia tak pernah merasakan debar seperti saat bertemu Laras. Di penginapan kecil tempat ia tinggal bersama rombongan, ia duduk termenung menatap lampu minyak. Ia ingat pesan ayahnya sebelum berangkat. "Jangan terlalu dekat dengan orang tanah asing. Darah kita punya garisnya sendiri." Tapi pesan itu terasa jauh, kalah oleh rasa penasaran terhadap gadis Dayak yang baru ditemuinya. Hari-hari berikutnya mempertemukan mereka dalam situasi sederhana. Kadang Satya membantu mengangkat hasil hutan ke perahu, sementara Laras lewat membawa air dari sungai. Pandangan mata mereka sering bertemu, hanya sebentar, tapi cukup untuk menyalakan bara kecil di hati. Sesekali Satya mencoba menyapa dengan kalimat singkat, "Apa kabar, Laras?" Dan meski gugup, Laras menjawab dengan senyum tipis. Bagi orang lain, itu tampak biasa. Tapi bagi mereka berdua, setiap tatapan dan sapaan kecil menjadi rahasia yang disimpan rapat-rapat. Mereka tahu betul, hubungan ini tak boleh sampai terdengar oleh telinga keluarga. Suatu sore, Laras duduk di tepi sungai, menatap air yang memantulkan cahaya matahari. Satya datang menghampiri, pura-pura sedang memeriksa perahu. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara agak lama. "Air di sini jernih sekali," kata Satya mencoba membuka percakapan. Laras menoleh sebentar lalu mengangguk. "Sungai ini sudah seperti ibu bagi kami, menjaga, memberi makan, sekaligus tempat kembali.
Satya tersenyum. Di Jawa kami punya cara berbeda. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sakral di sini, seolah semua punya roh. Laras menatapnya dengan heran. Jarang ada orang luar yang bicara dengan penuh rasa hormat pada tanah mereka. Percakapan itu menjadi awal dari pertemuan rahasia berikutnya. Mereka tak pernah berani terlihat terlalu dekat di depan orang banyak. Namun di sela-sela kesibukan, mereka mencuri waktu untuk sekedar berbicara tentang kehidupan, tentang mimpi, bahkan tentang hal-hal kecil yang membuat hati terasa ringan. Laras tahu, ia sedang bermain api. Ayahnya bisa murka jika sampai tahu. Namun ia juga sadar, ada sesuatu pada Satya yang membuatnya ingin terus bertemu. Seperti ada magnet yang menarik, meski di seberang ada jurang yang menganga. Satya pun demikian. Ia tahu bapaknya tak akan merestui, bahkan mungkin akan menganggap ini sebagai aib. Tapi entah mengapa, suara hatinya tak bisa ia lawan. Setiap kali melihat Laras, ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hujan turun lagi malam itu, deras membasahi atap rumah betang. Di dalam kamar, Laras berbaring sambil mendengar suara hujan. Ia menutup mata, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tahu benih yang ditanam hari ini bisa jadi mendatangkan badai di kemudian hari. Namun hatinya sudah tak bisa berpaling. Sementara di penginapan, Satya menatap keluar jendela. Hatinya berdebar-debar membayangkan wajah Laras. Dalam diam, keduanya sama-sama merasakan cinta itu sudah tumbuh, meski mereka tahu takdir mungkin tak berpihak. Malam itu hutan di belakang rumah Larasati berdesir aneh. Angin membawa suara-suara halus seperti gumaman. Dan bunyi burung malam terdengar sumbang. Laras tidur gelisah di kamarnya yang berdinding papan kayu ulin. Tubuhnya berkeringat meski udara dingin merayap. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan wajah penuh ukiran arang dan bulu enggang menghiasi kepalanya. Suaranya berat dan menggema, seperti berasal dari dalam bumi. Larasati, darah asing tidak boleh menodai garis keturunan kita. Jika kau langgar, tanah ini akan marah, sungai akan menolak, roh leluhur akan menuntut. Laras terperanjat dalam mimpinya. Tubuhnya tak mampu bergerak. Sosok itu mendekat, matanya merah menyala, nafasnya berbau tanah basah. Ingat cucu kami, darah Dayak harus tetap murni. Jangan biarkan kau terjerat pada anak tanah seberang. Teriakan itu membuat Laras terbangun. Ia duduk terguncang. Dadanya naik turun cepat. Di luar jendela, bulan separuh tampak redup tertutup kabut. Laras menggenggam dada. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu betul, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Itu adalah pesan dari roh leluhur. Sementara itu jauh di rumah persinggahan yang dipakai Satya bersama beberapa kerabatnya, pemuda Jawa itu juga gelisah dalam tidur. Dalam mimpinya ia melihat ayahnya, Ki Wicaksono, duduk bersila di atas tikar pandan, dikelilingi asap dupa. Suara Ki Wicaksono terdengar tajam penuh kuasa. Satya, jangan jatuh pada perempuan tanah asing. Mereka bukan bagian dari garis keturunan kita. Darah Jawa harus dijaga, jangan tercampur. Kau membawa tanggung jawab besar. Jangan nodai dengan cinta buta. Satya berusaha menjawab, namun mulutnya seolah terkunci. Ia hanya bisa menunduk, sementara sosok bapaknya makin besar hingga mewujud memenuhi ruangan. Ki Wicaksono menepukkan tangan ke tanah, dan tanah itu bergetar. Retak seperti hendak menelan Satya bulat-bulat. Satya menjerit, lalu mendadak terbangun. Keringat membanjiri pelipisnya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin sulit disembunyikan. Tatapan mata Laras dan Satya yang sering bertemu diam-diam mulai menjadi bisik-bisik warga. Suatu sore, ketika Laras hendak menjemur pakaian, Pak Jaya Palingkung, bapaknya, berdiri tegak di depan rumah. Wajahnya gelap, rahangnya mengeras. Larasati, apa yang kudengar ini benar? Kau dekat dengan anak Jawa itu? Suaranya berat, seperti guru di langit. Laras menunduk, tak kuasa berbohong.
Aku hanya berteman. Namun Pak Jaya menggebrak tiang rumah. Jangan dusta. Leluhur kita sudah memperingatkan. Aku pun merasakannya dalam doa dan puasa. Hubunganmu dengan dia hanya akan mendatangkan petaka. Putuskan segera sebelum kutukan menimpa. Air mata Laras jatuh, tapi ia tak mampu menjawab. Hanya hatinya yang menjerit, merasa terhimpit oleh adat dan darah. Di sisi lain, Satya juga menghadapi amarah bapaknya, Ki Wicaksono yang datang khusus dari Jawa menegurnya di depan keluarga. Satya, aku sudah mendengar kabar. Kau benar jatuh pada perempuan Kalimantan itu? Satya mengangkat wajah, matanya tegas. Pak, aku mencintainya. Dia bukan sembarang gadis. Larasati berbeda, Pak. Namun Ki Wicaksono membentak. Bodoh, kau pewaris garis besar keluarga. Leluhur kita tidak rela bercampur dengan darah asing. Jika kau teruskan, bukan hanya kau, tapi seluruh keturunanmu akan ditimpa bencana. Suasana keluarga menjadi panas. Kabar itu cepat menyebar ke telinga warga. Bisikan-bisikan muncul di pasar, di tepian sungai, di jalan setapak menuju ladang. Orang-orang menyebut hubungan Laras dan Satya sebagai aib yang tabu. Perempuan Dayak dicuri hati anak Jawa. Anak Jawa itu membawa ilmu bapaknya, pasti ada masuk lain. Awas jangan sampai darah mereka bercampur, bisa membawa petaka. Laras semakin terhimpit saat ia berjalan ke sungai untuk menimba air. Beberapa perempuan menatap sinis. Ada yang bahkan berbisik sambil tertawa mengejek. Sementara Satya mulai dijauhi pemuda setempat, dianggap pengganggu harmoni tanah asing. Suatu malam, Laras kembali bermimpi. Kali ini ia melihat burung enggang putih hinggap di bahunya. Namun tiba-tiba, tubuh burung itu berubah hitam legam. Bulu-bulunya rontok, matanya mengucurkan darah. Suara leluhur menggema lagi. Ingat, kau membawa bencana. Laras terbangun dengan tangis. Ia merasa seakan hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Hatinya ingin tetap bersama Satya, tapi segala sesuatu di sekitarnya, ayahnya, leluhur, bahkan masyarakat, berdiri sebagai tembok kokoh. Satya pun merasakan hal serupa. Setiap malam ia dihantui mimpi bapaknya, bahkan pernah melihat bayangan Ki Wicaksono duduk di pojok kamar dengan mata menyala, menatapnya penuh amarah. Hari demi hari, cinta yang manis itu perlahan berubah getir. Mereka masih bertemu diam-diam di tepi sungai. Namun kini dengan rasa was-was. Satya, apakah kita salah? Tanya Laras lirih. Matanya berkaca. Satya menggenggam tangannya erat. Cinta tidak pernah salah, Laras. Yang salah adalah kebencian orang-orang. Namun jauh di dalam hati, mereka tahu bayangan leluhur dan kutukan adat sudah terlanjur mengintai. Malam itu angin berhembus kencang di lereng Gunung Merapi, tempat tinggal Ki Wicaksono. Di dalam bilik bambu yang diterangi lampu minyak, ia duduk bersila. Tubuhnya diselimuti kain lurik hitam. Suara gamelan kecil berdentang pelan dari genta tembaga yang digoyangnya, mengiringi rapalan mantra kuno yang ia warisi dari leluhur Jawa. Darah asing, darah asing. Desisnya berulang, seakan meneguhkan keyakinan bahwa garis keturunannya tak boleh tercampur. Dengan mata merah menyalang, ia pun menaburkan bunga kantil ke dalam mangkuk berisi air keruh, lalu melemparkan selai rambut Satya yang ia sembunyikan sejak lama. Tak lama, api lilin bergoyang kencang. Asap hitam mengepul, membentuk wajah perempuan berambut panjang menangis pilu. Sosok itu meliuk keluar dari mangkuk, lalu melayang menuju arah barat ke tanah Borneo. Ki Wicaksono tersenyum tipis. Pergi, pisahkan mereka. Jangan biarkan darah Jawa ternodai. Sementara itu di tanah Kalimantan, rumah panjang keluarga Pak Jaya Palingkung tiba-tiba diguncang teriakan nyaring. Larasati terbangun dari tidurnya, tubuhnya gemetar. Di sudut bilik ia melihat bayangan perempuan menangis, meratap dengan suara memilukan. Kau harus lepaskan Satya. Suara itu menggema di telinga Laras. Pak Jaya yang mendengar teriakan putrinya segera berlari masuk, membawa obor. Namun begitu cahaya menyapu sudut ruangan, sosok perempuan itu lenyap,
menyisakan bau anjir darah yang menusuk. Belum sempat tenang. Keesokan harinya, ular besar masuk ke dapur rumah Panjang. Ular itu melilit periuk tanah, mendesis dengan mata merah menyala. Warga geger, menyebut itu sebagai kiriman santet dari Jawa. Pak Jaya mengernit, wajahnya mengeras. Ini ulah orang luar. Leluhur sudah memperingatkan. Ia segera menyiapkan sesajen, ayam putih, sirih pinang, dan tuak. Malam itu ia duduk di depan balai kayu, menabuh gong kecil sambil memanggil roh penjaga leluhur Dayak. Suara tabuhannya menggema ke dalam hutan. Tak lama, angin menderu kencang. Daun-daun bergetar meski tak ada hujan. Dari balik gelap pepohonan, terdengar suara burung enggang bersahutan. Disusul bayangan hitam sebesar manusia melayang rendah. Roh penjaga hutan telah datang. Jagalah diriku, balas pada mereka yang mengganggu, bisik Pak Jaya, menaruh darah ayam di tanah. Bayangan itu menyambar, lalu menghilang seolah terbang menuju tanah Jawa. Di lereng Merapi, keluarga Satya mulai merasakan keanehan. Ibu Satya mendadak sakit panas tanpa sebab. Kulitnya membiru seakan digigit makhluk gaib. Malam-malam, terdengar suara langkah berat di atap rumah, diiringi suara hewan hutan menggeram. Satya sendiri sering mendapati tubuhnya berat seperti ditekan. Nafasnya sesak seakan ada yang menindih dada. Ki Wicaksono murka. Balasan orang Dayak, serunya. Ia menyalakan dupa memanggil bala bantuan dari roh leluhur Jawa. Namun semakin ia mencoba menguatkan benteng gaib, semakin besar pula serangan yang datang. Sementara itu, Satya hanya bisa menggenggam jimat. Namun hatinya kacau. Ia tak bisa membenci Laras. Justru rasa cintanya semakin menguat. Setiap kali ia menutup mata, wajah Laras hadir, seolah menjadi alasan untuk bertahan hidup. Sementara itu Laras juga tak luput dari serangan. Tubuhnya sering mendadak kaku. Sejak munculnya perempuan kiriman itu, matanya terbalik putih, mulutnya mengeluarkan kata-kata asing dengan suara berat, bukan miliknya. Tinggalkan dia, tanah asing tak boleh bersatu. Pak Jaya memanggil tetua adat untuk menolong. Mereka mengikat Laras dengan anyaman rotan, lalu membaca mantra, menyapukan asap dupa hutan ke tubuhnya. Namun gangguan itu selalu kembali, seakan ada kekuatan yang terus-menerus menyeret jiwa Laras ke dalam kegelapan. Ayah, jangan pisahkan aku dari Satya. Lirih Laras ketika sadarnya kembali. Air matanya menetes, membuat hati Pak Jaya gamang. Sebagai ayah, ia ingin melindungi darah leluhur. Namun sebagai manusia, ia melihat cinta putrinya begitu tulus. Hari-hari berikutnya, perang santet semakin menggila. Warga Kalimantan resah karena sering mendengar tangisan gaib dari hutan. Sementara di Jawa, warga desa Ki Wicaksono melihat sosok hitam raksasa berdiri di tepi sawah, menatap rumah keluarga Satya dengan mata merah menyala. Satya dan Laras terjebak di tengahnya. Tubuh Satya kerap demam tak jelas, bahkan pernah pingsan dengan darah keluar dari telinganya. Laras pun tubuhnya makin lemah, wajahnya pucat, seolah roh di dalam dirinya terkuras. Namun meski tubuh mereka dihantam serangan gaib dari dua arah, hati mereka justru semakin terpaut. Laras, kita tidak salah mencintai, bisik Satya dalam pertemuannya di sebuah bilik panggung. Aku akan tetap bersamamu, meski langit dan bumi menolak, jawab Laras dalam balasan, yang diakhiri dengan pelukan dan terjadilah hubungan terlarang. Walaupun keduanya sadar cinta mereka kini bukan sekedar perasaan, melainkan medan perang antara leluhur Jawa dan Dayak. Perang yang bukan hanya menguji kesetiaan, tapi juga nyawa. Beberapa bulan sempat terhenti perang santet antar suku. Namun kejadian yang mengejutkan terjadi. Satya, aku telah datang bulan. Suara Laras lirih nyaris tak terdengar ketika malam menelungkup hutan. Angin yang membawa aroma tanah basah seolah ikut menahan nafas mendengar pengakuan itu. Satya tertegun, menatap wajah Laras yang pucat diterangi lampu teplok. Maksudmu, kau hamil? Tanyanya setengah berbisik, seolah kata-kata itu sendiri bisa memanggil murka leluhur. Laras mengangguk pelan, tangannya menyentuh perut yang masih rata, tapi ia sudah bisa merasakan denyut kecil yang berbeda. Aku tahu ini akan jadi bencana, Satya, keluarga kita, leluhur kita, tapi aku tak bisa menolak. Di rahimku ada darahmu. Satya menelan ludah. Ada kebahagiaan singkat yang muncul,
namun segera tertindih rasa takut yang mencengkram. Ia tahu, bagi keluarga Jawanya, ini bukan kabar baik. Dan bagi Pak Jaya Palingkung, ayah Laras, ini adalah noda yang memalukan. Malam demi malam, tubuh Laras mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Bukan hanya sekedar mual dan lemas seperti ibu hamil biasa. Ada saat-saat tertentu ketika ia tiba-tiba terkapar di lantai. Tubuhnya kaku seperti batu, lalu terhuyung sambil mengerang. Matanya mendelik putih, bibirnya bergetar menahan teriakan. Tabib yang dipanggil untuk memeriksanya, perempuan tua yang sudah terbiasa dengan kehamilan, hanya bisa geleng-geleng kepala. Aneh, benar-benar aneh, gumamnya. Apa maksudnya? Tanya Satya cemas. Sang tabib memegang perut Laras dengan kedua tangannya, lalu menutup mata, membaca mantra. Tubuhnya bergetar kecil. Aku merasakan bukan satu roh, tapi dua yang berebut tempat di sini. Satu roh terang, satu lagi gelap. Mereka bertarung, saling ingin menguasai janinmu. Laras meneteskan air mata. Jadi anakku tidak akan selamat. Tabib itu menatapnya tajam. Belum tentu, tapi ini bukan urusan medis. Ini urusan leluhur kalian. Anakmu jadi rebutan antara dunia yang tidak semestinya. Sementara itu jauh di tanah Jawa, Ki Wicaksono mengatupkan kedua tangannya. Aku akan mencegahnya. Kalau perlu biarlah anak itu mati sebelum lahir. Di saat bersamaan Pak Jaya Palingkung di Kalimantan juga melakukan ritual di balai adat. Matanya merah, suaranya berat, seperti bukan miliknya sendiri. Larasati, kau telah mempermalukan darah kita. Anakmu akan kutolak. Roh leluhur tidak akan menerima. Kemarahan kedua leluhur itu menyalakan api perang baru. Tanda-tanda kutukan mulai bermunculan di hari-hari berikutnya. Suatu pagi halaman rumah Pak Jaya tiba-tiba penuh dengan darah segar yang menetes dari langit. Hujan darah, kata warga yang ketakutan. Ayam-ayam yang berlarian di pekarangan mati bergelimpangan tanpa sebab. Bulu mereka kusut dan mata melotot. Malam harinya, suara gamelan gaib terdengar dari hutan. Nada-nadanya lirih, menusuk seperti pesta ruh yang sedang menari di sekitar rumah. Laras menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Satya, mereka menginginkan anak kita. Tangisnya terseduh. Satya memeluknya erat, meski di dalam dirinya ada keraguan yang kian besar. Ia merasakan tubuhnya sendiri melemah, dadanya sering sesak, dan kulitnya membiru, seperti ditindih sesuatu yang tak terlihat. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah anak ini memang kutukan? Ketegangan antara mereka mulai terasa. Laras, bagaimana kalau kita menyerah saja? Kita akhiri semua ini sebelum anak itu lahir, kata Satya dengan suara berat suatu malam. Laras terbelalak. Apa maksudmu? Kau ingin aku menggugurkan anakku? Satya menunduk, tidak berani menatap mata Laras. Aku hanya takut, Laras. Lihat sekeliling kita. Leluhurku menolak, leluhurmu marah. Roh-roh gentayangan berkeliaran. Apa kau tidak merasa anak ini akan jadi bencana? Air mata Laras jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menggenggam perutnya dengan erat. Satya, ini bukan hanya anakmu, ini juga anakku. Aku tidak peduli dengan kutukan. Dengan roh-roh itu, aku akan melindunginya, meski harus mengorbankan nyawaku sendiri. Suara Laras bergetar, tapi matanya penuh tekad. Satya terdiam lama, lalu akhirnya menarik nafas panjang. Ia tahu, apapun yang diputuskan, rahim Laras kini sudah menjadi medan perang yang tak bisa ia hentikan. Dua darah, dua leluhur, dua dunia sedang bertarung di dalam sana. Dan mereka hanya bisa menunggu. Apakah cinta mereka akan melahirkan kehidupan atau kematian? Malam itu, langit Kalimantan seakan menutup mata dengan awan gelap. Bulan purnama hanya sesekali menampakkan wajahnya, seperti malu menyaksikan derita dua insan yang tengah dihukum garis leluhur. Laras terbaring lemah di tikar, tubuhnya dingin bagai direndam embun kuburan. Satya, meski dadanya masih sesak karena sakit kiriman dari bapaknya sendiri, tetap menggenggam tangan Laras erat-erat. Satya, suara Laras lirih. Aku merasa anak ini diguncang sesuatu, seolah ada dua dunia yang berebut di rahimku. Satya meneteskan air mata. Ia ingin marah, ingin mengutuk leluhur Dayak dan Jawa sekaligus. Tapi apa daya, ia hanya manusia yang terjepit di antara dua pusaka gaib yang lebih tua dari segala darah. Tiba-tiba, suara burung enggang putih terbang terdengar dari atap. Suaranya berat, dalam, seperti panggilan dari langit.
Warga yang mendengar sontak gemetar, sebab Enggang Putih hanya muncul jika ada nyawa yang hendak dijemput leluhur. Namun di tengah kepanikan, seorang dukun tua Dayak, Mbah Nyahu, datang dengan tongkat kayu ulin di tangannya. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya menatap Laras dan Satya dengan iba. "Aku sudah mendengar bisikan hutan," ucapnya serak. "Kalian berdua bukan hanya melawan murka leluhur, tapi juga melawan garis darah yang sudah tertulis jauh sebelum kalian lahir. Namun ada satu jalan." Satya menatap penuh harap. "Apa jalannya?" "Pergilah dari tanah ini, tinggalkan Kalimantan, tinggalkan Jawa. Ada sebuah pulau kecil jauh di timur yang tak dijamah adat Dayak maupun Jawa. Di sana roh leluhur tidak berkuasa. Di sana anakmu bisa lahir tanpa rebutan darah dan tanpa dimatikan." Pak Jaya Palinggung ayah Laras yang sejak tadi diam di sudut hendak membantah, namun tatapan mata Mbah Nyahu lebih tajam dari sembilu. Pak Jaya hanya terdiam, rahangnya mengeras menahan amarah. Ia tahu melarang putrinya hanya akan menambah kutukan. Malam itu juga, dengan bekal seadanya, Satya dan Laras dibantu Mbah Nyahu melarikan diri. Mereka naik perahu kecil menembus arus sungai Kapuas, diiringi hanya oleh cahaya bulan dan nyanyian Enggang Putih yang makin lama semakin sayup. Setelah itu, menyeberangi laut dengan kapal besar. Berhari-hari kemudian mereka tiba di sebuah pulau kecil. Pulau itu sunyi, hanya dihuni belasan keluarga nelayan yang ramah. Laut biru mengelilinginya, hutan hijau meneduhi tanah, tak ada suara gamelan gaib, tak ada Enggang Putih yang mengintai, hanya debur ombak dan nyanyian angin. "Disinilah kalian harus tinggal," pesan Mbah Nyahu sebelum kembali. "Ingatlah, jangan pernah menoleh ke belakang. Leluhur akan selalu mencari, tapi di tanah ini kuasa mereka terputus." Bulan berganti, kehamilan Laras tetap berat, namun tidak lagi dihantui suara-suara gaib. Saat malam purnama berikutnya, tangisan bayi terdengar di gubuk sederhana mereka. Seorang bidan nelayan membantu proses persalinan. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat. Wajahnya tenang, matanya bening, seakan tak membawa dosa masa lalu kedua leluhurnya. Saat Satya mengazankan anaknya di telinga, Laras tersenyum meski tubuhnya lemah. "Dia hidup, Satya, anakku hidup." Satya menangis bahagia. Ia menamai anak itu Raka Anindya, yang berarti cahaya yang tak bisa dipadamkan. Hari-hari berikutnya, mereka melangsungkan pernikahan di atas agama yang sah. Mereka jalani dengan damai. Laras mulai belajar kehidupan baru, menjemur ikan bersama para istri nelayan, menenun tikar pandan dan menyusui anaknya di tepi pantai. Satya ikut melaut, menebar jala bersama penduduk. Meski jauh dari tanah asal, mereka merasakan kebebasan yang tak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Tidak ada bisikan roh leluhur, tidak ada kutukan santet lintas pulau, hanya keluarga kecil yang tumbuh dalam ketulusan. Laras menggenggam tangan Satya. "Apapun yang terjadi, kita sudah memilih jalan kita sendiri. Biarlah masa lalu terkubur, yang penting Raka tumbuh tanpa kutukan." Satya mengangguk. "Ya, kita tinggalkan Jawa, kita tinggalkan Dayak. Kita hanya Satya, Laras, dan Raka. Bukan lagi anak leluhur, hanya manusia yang ingin hidup." Burung Enggang Putih memang tak lagi hinggap di atap mereka. Tapi kadang di ufuk senja, seekor enggang melintas jauh di langit, seakan hanya mengawasi dari kejauhan. Dan kisah ini berakhir sampai di sini. Tamat. Terima kasih sudah menyimak di Tony FS. Pamit dulu, mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.